Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iwan Saryanto, salah satu dosen tetap di Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Tanjung Merang dengan NIDN 4008097902. Di sini saya akan menyampaikan unjuk kinerja pengajaran saya sebagai syarat mengikuti sertifikasi dosen tahun ini. Salah satu mata kuliah yang akan saya sampaikan adalah mata kuliah biokimia. Mata kuliah biokimia merupakan mata kuliah yang wajib diambil oleh mahasiswa D3 Teknologi Laboratorium Medis di semester 1. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah dasar bagi mata kuliah selanjutnya, contohnya mata kuliah kimia klinik, mata kuliah kimia darah, urinalisa dan cairan tubuh, serta yang lainnya. Hal-hal yang akan saya sampaikan terkait dengan DEI atau Delivery, Interaction, dan Assessment pada mata kuliah ini adalah ada 4. Yang pertama adalah capaian pembelajaran mata kuliah, kemudian materi pembelajaran, kemudian pengalaman belajar mahasiswa, serta penilaian yang dilakukan pada mata kuliah ini. Mata kuliah ini memiliki 3 capaian pembelajaran. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan sifat-sifat biomolekul dari karbohidrat, protein, lipid, enzim, vitamin, dan DNA, serta peranannya di dalam makhluk hidup. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar biologi kita, metabolisme karbohidrat, protein, lipid, serta penyakit-penyakit gangguan akibat metabolisme. Kemudian juga mampu menjelaskan tentang vitamin sebagai kofaktor dan mampu memahami jenis dan fungsi enzim sebagai katalis. Kemudian yang ketiga, mahasiswa juga mampu melakukan percobaan kualitatif dan kuantitatif serta mengetahui reaksi-reaksi umum untuk identifikasi karbohidrat, protein, lipid, serta sifat antioksidan dari vitamin dan aktivitas enzim di laboratorium. Materi yang akan disampaikan pada perkuliahan ini yang pertama adalah kimia dan peranannya di dalam makhluk hidup. Yang kedua, karbohidrat baik struktur, sifat, fisik laboratorium hingga metabolismenya dari glikolisis sampai siklus Krebs. Kemudian yang ketiga, protein terkait asam amino, sifat, fungsi, struktur, dan sifat di laboratorium serta metabolisme. Kemudian yang keempat adalah lipid terkait struktur, sifat, pembagian, dan metabolismenya. Kemudian yang kelima adalah aktivitas enzim. Kemudian yang keenam adalah vitamin sebagai faktor, dan yang ketujuh adalah asam nukleat sebagai penyusun DNA. Pengalaman yang akan diperoleh mahasiswa dalam pembelajaran ini adalah mereka akan mendapatkan pengalaman belajar teori di kelas yaitu atau touring, dan pembelajaran daring melalui aplikasi Zoom, serta pembelajaran praktikum di laboratorium. Metode yang kami gunakan adalah metode SCL, yaitu Student Centered Learning. Kemudian penilaian atau bobot penilaian yang diberikan, teori itu 35% dan praktikum 65%. 35% teori itu terdiri dari 70% itu adalah UTS dan UAS, sedangkan tugas itu 30%. Sedangkan praktikum 65% yaitu laporan 30%, penugasan 20%, ujian itu 50%. Setelah ini saya akan menyampaikan bagaimana cara saya menyampaikan pembelajaran teori dan praktikum di laboratorium. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Sehat semuanya? Sehat. Tes konsentrasi, halo. Hai. Halo. Oke, semoga hari ini sehat semua. Kita siap menerima materi pada hari ini. Hari ini kita akan membahas materi tentang lipid, ya, materi ke 9 dari pertemuan mata kuliah biokimia.
Baik, sebelum materi kita hari ini, saya akan mereview materi yang terdahulu. Materi saya yaitu tentang protein. Oke ya. Protein, ada yang bisa menjelaskan apa itu protein? Oke, siapa namanya? Zahra. Silahkan Zahra. Protein itu adalah zat makanan yang berupa asam-asam amino yang berfungsi sebagai pengatur dan pembangun bagi tubuh. Protein sendiri terdiri atas rantai-rantai asam amino yang terkait satu sama lain dalam ikatan peptida. Oke, jadi protein itu merupakan gabungan beberapa asam amino yang dihubungkan oleh ikatan peptida. Ya, oke. Sekarang pertanyaan lanjutannya adalah apa itu yang dimaksud dengan asam amino? Oke, siapa? Adel? Ya, Gimana Adel? asam amino adalah asam karboksilat yang mempunyai gugus amino. Asam amino yang terdapat sebagai komponen protein mempunyai gugus NH2 pada atom karbon alfa dari gugus COOH. Oke, jadi asam amino adalah termasuk asam karboksilat yang memiliki gugus NH2 pada C alfa ya, atau karbon alfa. Oke, untuk menggambarkan atau mengetahui posisi, ada yang bisa menggambarkan struktur dari asam amino. Silakan. Oke, siapa namanya? Jennifer, silakan. Oke, ini asam amino menurut saudara atau saudari teman kalian. Benar atau salah? Benar. Oke, saya ingatkan kembali, ini adalah gugus asam karboksilat ya. Gitu ya. Sedangkan NH2 ini terikat pada C alfa, sehingga kadang disebut sebagai asam alfa amino atau asam ya. Itu review sedikit tentang materi protein yang terdahulu. Baik, hari ini kita akan memasuki materi tentang lipid. Oke, lipid ya. Sudah biasa atau sering menggunakan minyak? Oke, kemudian ini dari berapa kali? 2. Kalau berkali ya sehari 3 kali ya. Kalau ini gorengan ya kadang-kadang gitu ya. Oke. Kemudian di sebelah kanan sebelah kiri ini apa? Daging ikan salmon ya. Oke, kemudian ini avocado, kemudian ini adalah kacang almond gitu ya. Kemudian ini adalah minyak zaitun ya. Jadi ini beberapa makanan yang mungkin kita konsumsi banyak terkandung komponen lipid atau lemak ya. Sekarang hari ini pertemuan ke-9, apa yang diharapkan pertemuan ini? Yang pertama adalah bahwa kalian mampu menjelaskan pengertian dan klasifikasi lipid. Kemudian yang kedua, mampu menjelaskan fungsi lipid dan struktur lipid itu. Ya. Kemudian yang ketiga, mampu menjelaskan macam-macam lipid kompleks. Ya, itu yang diharapkan untuk pertemuan hari ini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa yang dimaksud lipid? Ya, kalau protein sudah. Ya, apa yang maksud lipid? Oke, kita bahas ini. Karbohidrat ya. Karbohidrat itu merupakan suatu polimer. Apa itu polimer? Yaitu makromolekul yang tersusun berasal dari monomer.
Jadi monomer berulang kemudian menjadi suatu polimer. Kalau karbohidrat itu tersusun dari monosakarida menjadi disakarida sehingga menjadi karbohidrat, itu yang dikatakan polimer. Ya. Kemudian protein monomer juga kan, karena dia tersusun dari asam amino membentuk protein. Jadi berulang-ulang monomernya menjadi suatu protein. Kemudian ada lagi nanti yaitu asam nukleat ya, yang tersusun dari nukleotida yang dihubungkan oleh ikatan fosfodiester ya, baik nanti dia DNA ataupun RNA. Mungkin nanti dijelaskan di materi ya. Sekarang pertanyaannya adalah apakah lipid termasuk polimer sama seperti karbohidrat, protein ataupun asam nukleat? Ternyata dia adalah tidak termasuk dalam polimer. Kenapa? Ya, karena lipid itu adalah kelompok senyawa organik yang tidak larut dalam air dan larut dalam pelarut organik. Ya, berbeda ya. Jadi sekelompok senyawa yang memiliki sifat seperti itu. Kemudian strukturnya juga beraneka ragam, ya, strukturnya beraneka ragam. Kemudian karena air sebagai pelarut polar dan pelarut organik itu pelarut non polar, maka lipid dapat larut dalam pelarut non polar, tetapi tidak larut dalam pelarut air, ya, atau polar. Oke, sekarang kita masuk ke klasifikasi lipid, ya. Yang pertama itu ada lipid sederhana, ya. Apa itu lipid sederhana? Komponen ester asam lemak dan alkohol. Jadi ester asam lemak dan alkohol yang dihidrolisis menghasilkan dua komponen, ya. Ada dua macam. Ada asil gliserol, yaitu ester antara asam lemak dengan gliserol. Apa itu asam lemak? Apa itu gliserol? Nanti belakang kita paham. Ya, kemudian ada malam box atau lilin, yaitu ester antara asam lemak dengan alkohol rantai panjang. Kalau yang atas tadi itu dengan gliserol, kalau yang malam di bawah itu adalah alkohol dengan rantai panjang. Kemudian ada namanya lipid kompleks. Apa itu lipid kompleks? Yaitu ester antara lemak yang mempunyai gugus tambahan. Contohnya fosfolipid, ya, fosfor dengan lipid. Ada lipoprotein, ya. Lipid dengan protein, kemudian lipo. Kemudian ada yang ketiga yaitu lipid turunan atau derivat lipid, yaitu senyawa yang dihasilkan dari hidrolisis lipid. Contohnya yaitu asam lemak, gliserol, steroid, alkohol lain, aldehida, lemak, dan badan ketone. Oke. Itu klasifikasi lipid. Nah, apa fungsi lipid itu sendiri? Yang pertama adalah dia menjadi cadangan energi, ya, dalam bentuk sel lemak sehingga dapat menghemat protein. Kalau penggunaan energi biasanya karbohidrat, ya, lipid baru protein. Kalau juga semuanya itu protein biasanya terakhir, sehingga kalau kelaparan orangnya akan mengalami kek, ya, kekurangan energi kronis. Lipid dapat berguna sebagai penyerap dan pembawa vitamin A, D, E, K. Selain ADK biasanya kan larut dalam air, ya. Kemudian berfungsi sebagai penahan goncangan demi melindungi organ vital dan melindungi tubuh. Melindungi maksudnya seperti bumper gitu lah, ya, sebagai bantalan, ya. Kemudian pembentukan sel dan sumber asam lemak yang esensial. Kemudian dapat memberikan rasa kenyang, memelihara suhu tubuh. Ya, biasanya orang yang berbadan kandungan lemak banyak dengan orang yang sedikit beda, ya. Supasan mana yang dibutuhkan, ya, suhunya berbeda. Oke, sekarang kita memasukkan tentang asam lemak atau fatty acid, ya. Apa itu asam lemak? Asam lemak merupakan lipid yang paling sederhana yang tersusun dari rantai hidrokarbon, ya, hidrokarbon panjang, dan diakhiri dengan gugus karboksilat, sama dengan protein, ya.
Penataan tersebut menyebabkan molekul asam lemak memiliki ujung yang hidrofobik. Ya. Hidrofobik itu berarti takut air, ya, dan ujung hidrofobik. Nah, ini strukturnya asam karboksilat, ya. Dan ini strukturnya, ini contohnya asam laurat, gitu ya. C12H24O, ya. Ini adalah asam lemak. Sama seperti protein, tapi tidak mengandung glukus amin. Sama, ini sama ya. Tinggal rantai alkinya nanti bentuknya seperti apa. Nanti nama-namanya akan berbeda dengan alki yang di video. Ini contohnya. Tadi yang bilang hidrofilik, ya. Ini hidrofobik, itu takut air. Ini yang tidak larut, ini yang larut. Ini bentuknya seperti asam palmitat, asam stearat, asam bentuknya seperti. Oke, kemudian ada penggolongan asam lemak berdasarkan tingkat kejenuhannya. Apa itu asam lemak jenuh? Yaitu asam lemak yang tidak memiliki ikatan rangkap karena semua atom karbon berikatan dengan hidrogen. Ya, ini kalau bentuknya seperti ini, ya. Berarti di sini ini semuanya berikatan dengan hidrogen, sehingga dia ikatan yang dinamakan dengan asam lemak jenuh. Selanjutnya untuk tugas bagaimana membedakan, ya, lemak jenuh dan tidak jenuh, ya. Cari literaturnya untuk membedakan lemak jenuh dan tidak jenuh, dan siapkan sampel minyak, nanti kita praktekkan di laboratorium. Itu tugas untuk pertemuan hari ini, ya. Kemudian pertemuan yang akan datang, kita untuk lipid, pertemuan kedua kita akan membahas metabolisme lipid. Bagaimana tadi burger yang masuk ke mulut sampai ke lambung, sampai ke usus, sampai menjadi apa tadi kilomikron, menjadi VLDL, menjadi LDL, menjadi HDL, sampai menjadi energi akan dibahas di pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita praktikum biokimia materi lipid terkait dengan asam lemak jenuh dan tidak jenuh. Ini kelompok berapa? Kelompok 1, ya. Kelompok 1 jumlahnya ada 8 orang. Baik, sesuai dengan teori yang kita pelajari di pertemuan ke-9, saya memberikan tugas terkait untuk mencari literatur atau prosedur berkaitan dengan bagaimana cara membedakan asam lemak jenuh dan tidak jenuh. Ini 4 orang kelompok A, ya, 1A, ini 1B. Silahkan didiskusikan siapa yang menuliskan di depan. Kelompok A, kelompok B saja, ya, kelompok B saja yang menuliskan. Sudah dapat? Sudah. Oke, kalau sudah dapat, silakan tuliskan di papan tulis di sini, ya, untuk prosedur membedakan asam lemak jenuh dan tidak. Ya, silakan Bunga, ya. Oke, silakan jelaskan dari rumah kepada teman-temannya tentang prosedurnya. Jadi pada topik kemarin ini kita akan melaksanakan uji kejenuhan lemak. Uji kejenuhan lemak ini tujuannya untuk memperlihatkan bahwa ada minat yang jenuh, dia tidak mempunyai kata rangkap, dan ada juga minat yang tidak jenuh yang mempunyai kata rangkap. Prinsip dari pemeriksaannya adalah minat yang tidak jenuh ini memiliki kata rangkap yang akan menghabisi iodium, sehingga ikatan rangkap pada minat itu hilang. Bersama dengan itu, warna coklat pada iodium juga hilang. Untuk alat dan bahan, alatnya ada tabung reaksi dan tabung.
pipet ukur 1/2 mili, pipet tetes. Untuk bahan atau reaksinya adalah radiodium dan sampelnya minyak. Cara kerjanya, yang pertama masukkan kira-kira 2 mili sampel minyak ke dalam tabung reaksi yang bersih dan kering. Selanjutnya, teteskan sebanyak 3 tetes larutan iodium, lalu homogenikan dan amati perbedaan warna yang terjadi dari tabung-tabung tersebut. Oke, baik. Ini prosedur untuk membedakan lemak yang jenuh dan tidak jenuh. Ini prosedurnya. Ada yang ditanyakan? Ini hanya menambahkan saja bahwa amati perbedaan warna yang terjadi dari tabung-tabung tersebut. Bisa saja langsung berubah atau tidak berubah. Nanti kita tunggu mungkin 10 menit saja, ya. 10 menit saja. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, paham ya? Ini ada kelompok A sama kelompok B. Silakan nanti kerjakan ini bersama-sama, ya. Saya punya 2 sampel minyak. Sengaja saya tidak kasih tahu itu minyak apa. Yang ini adalah A, yang ini adalah B. Nanti kalian diskusikan setelah praktik ini, ya, setelah ujinya dilakukan, kemudian simpulkan. Nanti tulis di depan. Ini berikutnya. Yuk, silakan. Tabungnya 2, A sama B. Maksimal yang pertama kita lakukan adalah memberikan sebanyak kurang lebih 2 mili pada sampel A dan sampel B pada tabung A dan tabung B. Setelah itu kita teteskan sebanyak 3 tetes larutan iodium ke dalam mesin tabung. Setelah selesai, kita homogenikan. Baik, tadi sudah dipraktekkan apa yang sesuai dengan prosedur kelompok 1A dan kelompok 1B. Sudah ada hasilnya setelah 10 menit. Silakan didiskusikan masing-masing, ya. Setelah 1B hasilnya itu mana yang jenuh dan mana yang tidak jenuh. Silakan nanti maju ke depan didiskusikan masing-masing. Silakan hasilnya dituliskan di depan. Salah satu kelompok 1 siapa? Bunga. Oke, silakan. Bunga kelompok ini dituliskan. Kelompok 1 Bunga. Sampel A itu apa? Silakan berdiri di sini. Diri dulu. Kemudian kelompok siapa? Silakan. Siapa baik? Ayo, silakan. Coba sama nggak? Oke, kelompok 1A menunjukkan bahwa sampel A itu minyak jenuh.
Kenapa dia jenuh? Emang kenapa perubahannya? Karena tidak terjadi perubahan warna Pak. Jadi di sini kita atau coklat ya. Ya Pak. Kemudian yang sini Warna coklatnya hilang Pak. hilang coklat. Ini sudah saya. Berarti yang A itu ada warnanya jenuh dan B itu tidak jenuh. Kira-kira ada yang bisa menjelaskan ya reaksi yang menjadi reaksi adisi dari ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal? Ada? Coba. Teruskan sini. Jadi ketika tadi sisi Oke. nah dia memiliki ikatan rangkap. Ya. Dia ditambah dengan kedua. Dua. Dia kedua kan warnanya apa? Ingat medium? Dia tadi? Warna coklatnya menjadi dua. Silakan. Ya, ini ikatan rangkap atau tidak jenuh, ya. Kemudian ditambahkan dragon 2 di coklat ya. Oke. Kemudian keduanya akan menjadi ingin di sini ya. Ya. Tidak atau bilang warna coklat. Nah, jadi untuk membedakan lemak atau minyak jenuh dan tidak jenuh itu seperti ini dengan menggunakan I. Sekarang Anda tahu nggak ini A apa, ini B apa? Nggak tahu. Sengaja saya tidak kasih tahu agar kita tidak terpersepsi di awal, ya. Nah, kasih tahu contohnya di sini. Nah, ini minyak kelapa dan ini minyak canola. Ini minyak kelapa, ini minyak canola. Jadi kandungannya jenuh dan oke, ada pertanyaan untuk pertemuan hari ini? Tidak. Oke, kalau tidak silakan duduk. Untuk pertemuan hari ini terkait lipid khususnya adalah tentang ikatan rangkap dan ikatan tunggal telah selesai. Seperti biasanya silahkan membuat laporan praktikum kemudian dikumpulkan 2 hari di meja saya. Oke, baik, selamat sore, semoga sehat semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.